Salam sang debaters, berani bertanya, berani ditanya, jangan kerja kau hanya bertanya terus. Kawan-kawan, selamat pagi, selamat berjumpa di dalam acara sang debaters. Ya, pagi ini nanti saya mau berdiskusi dengan siapa namanya itu? Si Valen Cahyono, ya. Dia ngajak-ngajak diskusi, tapi memang orang ini nggak enak diajak diskusi kawan. Dulu saya baik melayani calon Cahyono itu ya. Dia malah ngancem mau laporkan polisi ketika dia ingat kalian kan dulu pertama-tama dia pindah agama dulu kan, dia buka channel YouTube nggak laku-laku, pindah agama dia agak laku sedikit, langsung dia ngancem-ngancem saya mau dilaporkan ke polisi ya. Tapi ya sudahlah, memang karakter mereka begitu kawannya, karakter yang nggak bisa dipercaya ya. Nah kawan-kawan, pagi hari ini sebelum saya berangkat ke proyek nanti jemput anak habis itu ke proyek ya. Saya mau katakan kepada kalian, jangan lupa membantu pembangunan gereja GBI Kairos. Kalau kalian punya berkat yang melimpah, salurkanlah dan percayalah kalian tidak akan miskin karenanya makan dilipat gandakan oleh Tuhan ya berlimpah-limpah berkat. Nah, kawan-kawan donasi untuk hari ini masih nol ya. Kemarin saya berTikTok ya karena Sinandar pakai yang apa grup dia pakai apa namanya itu Sinandar memakai akun yang sedikit katanya jadi kurang seru ya. Jadi mungkin kami diskusi lagi bentar ya. Kata dia tunggu selesailah dulu akunnya. Kalau nanti saya nggak bisa ya kawan-kawannya karena saya akan ada pengajaran di sini ya. Ya sebentar, aku ketik dulu sesuatu kawan ya. Sebentar. Baik, aduh. Mana ini? Oke. Ya. Kawan-kawan kita review dikit mengenai diskusi tadi malam ya. Saya pikir kalian semua puas ya melihat materi debatnya. Cuman saya belum puas dengan suara mic saya ya. Apalah caranya biar bagus. Coba nanti saya pakai lagi soundcard itu. Siapa tahu dia sudah berubah ya jadi bagus. Kalau berapa hari ini nggak bagus ya kawan-kawannya suaranya kayak mendem. Oke, kita ikuti dulu. Sudah jelas-jelas itu Nandar. Bagaimana aku mau mengatakan kau cerdas? Faktanya kau nggak cerdas. Hanya berpatokan, wah menurut Yahudi, tapi nggak tahu kok kenapa itu dikatakan. Karena itu Lewi. Dia Lewi, nggak Lewi. Bisa nggak seorang nggak Lewi menjadi imam? Nggak bisa. Menjadi rabi, guru agama nggak bisa Nandar. Hanya satu orang yang bisa namanya Melkisedek. Baca Ibrani 7. Yesus menjadi imam, menjadi guru menurut peraturan Lewi. Melkisedek. Kenapa dia dikatakan guru? Karena dia memiliki murid tersendiri. Paham Nandar? Kalau tidak Nandar, ini logika berpikir ya. Andai kata Yesus ini belajar nih sama rabi-rabi Yahudi. Kan dia bertemu sama orang ahli Taurat. Kenapa ahli Taurat tak ada yang kenal? Kamu sering melihat aku di bait Allah mengajar katanya. Ketika Yesus ditangkap. Di Kejadian Matius 27. Kamu sering melihat aku mengajar di bait Allah katanya. Dia dari sorga. Siapa yang mampu mengajari orang yang dari sorga Nandar? Dia adalah firman Allah itu sendiri. Oh Rita Wahyu menafsir. Saya menafsir. Kami Kristen punya hak menafsir karena Rita Wahyu bukan Tuhan. Beda dengan kalian Nandar. Sampai sekarang sudah kita berdebat mau selesai. Surah 13 ayat 38. Tidak bisa kau buktikan bahwa Isa menikah. Bahkan kau petik pun tafsir Ibnu Katsir, maupun Ibnu yang lain, maupun jalan lain, maupun Quraisy, maupun siapa. Tidak ada satu tafsir pun yang mengatakan Isa menikah. Sadar kau itu penyesat.
Wah kau, iya kau menyesatkan orang Islam. Buka, kalau ada kupotong ini ha. Bisa kau tunjukkan tafsir siapa saja yang mengenai itu palit, silakan. Dari tadi nggak bisa kau tunjukkan, hadis pun silakan. Muhammad saja tidak berani mengatakan Isa menikah. Kok kau berani? Gimana sih kau? Lebih hebat kau dari Muhammad? Kan tidak. Lebih hebat kau dari Allah SWT? Kan tidak. Ya, kawan-kawan, saya cukup puas di dalam perdebatan kemarin ya. Saya hajar Sinandar sampai nengel, bertubi-tubi, ku bantai dia kawannya. Gak peduli aku bilang ya. Mau dilaporkan ke polisi, laporkanlah. Orang dia dengan judul aja sudah menghina kan. Kan dia yang selalu mengatakan Yesus menikah. Tapi dasar dia nggak paham. Dia kira Maria Magdalena yang dimaksud itu yang orang pendosa itu adalah Maria Magdalena yang saudaranya Lazarus itu ya. Lazarus juga ada saudaranya Maria Magdalena kan. Dan Maria murid Yesus yang dibilang di situ kemana Yesus pergi dia selalu ada. Contohnya malam perjamuan itu dan segala macamnya. Jadi kawan-kawan, inilah lucunya Sinandar. Pertama dia berargumen karena dicium. Maka dia bilang, mana buktinya orang bisa mencium? Ya, hukum di Yahudi. Kalau dia mengeneralisasi gitu kawan, bapak-bapak tidak bisa mencium anaknya dong. Oh, kalau muhrimnya bisa. Kan begitu ya. Nah, kita bukakan Mazmur 2 ayat 11. Dia belingsatan. Kan lucu. Bagi kita kan Yesus itu Tuhan, ya kan? Bahwa kita beribadah kepadanya dengan cara sujud di hadapannya dan mencium, kan begitu ya. Kakinya. Baru tahu aku orang mencium kaki dibilang istrinya. Padahal kan jelas saya itu menjelaskan dia seorang pendosa, ya. Maka dia datang ke situ untuk mengapa namanya itu ya, minta ampun. Masa Yesus tidak kenal siapa istrinya? Masa dia bilang ini pendosa kan sama istrinya? Kan luak si Dandar. Orang umur 18 tahun sudah menikah. Umur Yesus pada saat itu berapa? Kalau kalian baca Yohanes 12 itu 6 hari sebelum hari Sabat kejadian itu ya. Yang diminyaki itu lagi ada ya. 6 hari sebelum hari Sabat. Masa dalam 6 hari bisa menghasilkan 3 anak? Anaknya Justus, tak siapa-siapa lagi dibilang ya. Kan lucu. Oke, sekarang kan dia bilang Yesus adalah Isa. Sekarang kita kembali ke Quranmu. Mana dasarnya? Aku sudah tahu kawan. Surah 13 ayat 38. Di situ kan dibilang tidak seluruhnya, beberapa. Atau ada apa dibilang situ ya. Dia aja bahasa Indonesia enggak ngerti kawan. Sok-sok mau berbahasa Ibrani, sok-sok mau berbahasa Yunani. Bahasa Indonesia dulu tuntaskan, baru dia bicara yang lain-lain kawan. Ayat 38, dan sungguh kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau Muhammad. Sebelum Muhammad diutus, ada 350 mereka punya rasul katanya. Nah beberapa artinya enggak seluruh. Bisa jadi 2 orang, bisa jadi 3 orang, bisa jadi 100 orang. Penting beberapa enggak seluruh. Pasti kurang 1 itulah maksimal. Kalau seluruhnya enggak beberapa lagi namanya. Beberapa itu tidak seluruhnya, istilahnya kurang 1. Misalnya ada 50, 49 dibilangnya, itu kurang 1 ya. Itu bisa. Itu namanya beberapa. Tapi kalau 50 orang rasul, 50-50-nya itu namanya seluruhnya. Bukan beberapa ya. Sinandar tidak paham bahasa-bahasa seperti itu. Inilah yang kita sesalkan ya. Setelah itu aku bilang kalau kau bisa buktikan ada hadis tafsir atau apa yang mengatakan Isa menikah, gorok kupingku ini potong. Bisa dia nunjukkan? Gak bisa kawan. Mau tafsir Ibnu Katsir, Jalalain, Quraisy Shihab, entah siapa-siapa silakan. Bahkan ucapan Nabi Muhammad di hadis pun tak pernah ada mengenai hal itu kawan. Lihat saja gak pernah ada. Jadi dia ini asal-asal ngomong biar kelihatan hebat aja kawan. Faktanya memang gak ada. Ya. Maka di akhir dia ambil ini. Coba kita lihat dulu ya. Lucu sekali kawan. Kenapa saya bilang lucu? Saya sampai lihat orang nih. Sudah panik dia nggak bisa lagi menjawab. Maka dia mengambil yang satu namanya menonjolkan yang namanya kebodohannya di depan. Harusnya kebodohan itu jangan diumbar.
Tapi dia sudah panik, maka dia umbar. Wah, saya biarkan kamu duluan, katanya kan. Enggak tahu kamu saya simpan ayatnya kan. Apalah dia tafsirnya ini ya. Oh, mungkin Pertama kalinya di Indonesia. Ini pertama kali di Indonesia katanya. Tak siapa namanya ini. Selalu pertama sekali, enggak pernah kedua. Kamu bisa saja mengalahkan Verbum Veritatis Esra Soru, tapi Esra Soru, Verbum Veritatis, Bambang Nursena dan Rudi Yohanes belum tentu bisa ngalahin saya. Baca Ibrani bisa, baca Yunani bisa, baca. Lihat. Dia bilang dia bisa membaca, tapi kan tidak mengerti artinya kawannya. Oke, kita akui dia mulai bisa membaca. Tapi membaca dengan baik dan benar belum bisa. Dia baca bahasa Inggris until. Dari dulu dia setiap bilang until selalu until. Mr. Until. Saya lucu kali kalau dengar dia until. Dari dulu bilang until itu until. Jadi si Mr. Until ini. Gak percaya suruhlah dia tanya. Tuliskan until tulisannya kan. Baca dulu Landar apa ini. Aduh. Kadang aku di situ lah ngeri-ngeri sedap lihat Cilandar ini. Tapi asik kawan, ada hiburan ya. Aku ketawa ketika dia bilang dia until itu kan. Makanya aku ketawa tadi itu kan. Baru bilang yang penting ngertilah apanya kata ya. Ya udahlah aku bilang. Nah tunggu kita lihat saat-saat dia kehabisan bahan. Maka dia mengambil ini. Nah ini ya. Senang kali dia kawan. Oke tunggu aku mundurkan dikit. Nah ini. Sabar ya. Katolik ya, dari Katolik nih. Di Katolik saja itu membela loh. Membela apa? Membela Maria Magdalena. Bahwa Maria Magdalena itu bukan seorang pesundal gitu ya, bukan seorang ini. Bahwa Maria Magdalena bukan seorang pesundal. Ya memang iya. Maria Magdalena itu ada beberapa orang namanya. Yang satu yang memang setia pengikut Yesus. Yang satu lagi itu memang orang yang berdosa. Dia sudah tahu yang diucapkannya, tapi nggak ngerti dia. Di awal sudah aku bilang, Maria Magdalena ada dua. Ya, satu Maria Magdalena yang memang murid Yesus, atau sama dari Betania itu ya. Tapi dasar namanya Sinandar ya begitu. Dan lucu kali tunggu kawan. Akhirnya dia bangga sekali nih, sok-sokan bangga dia kan. Ntar ya, ini terakhir kalau nggak salah tuh nih. Mana dia? Ini ya. Lihat ya. Bangga sekali dia dengan kebodohannya kawan. Mana janji potong kupingmu? Mesti di akhir-akhir kamu tuh kalah telak juga. Lihat, mana janji potong kupingmu? Meski di akhir-akhir kamu kalah telak. Dia bangga ya, seolah-olah sudah menemukan bukti bahwa Isa menikah. Coba. Kan ininya, kameranya di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 38. Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu dan kami memberikan kepadanya mereka istri-istri dan keturunan. Yesus itu termasuk dari para rasul. Ternyata ini ada premis mayor, premis minor. Yesus adalah rasul. Rasul menikah. Ternyata Yesus menikah. Anda juga selain bodoh, selain botol di dalam Alkitab, Anda juga botol terkait Islam. Di mana ada hadis mengatakan Yesus menikah kau potong kuping. Sekarang saya tunjukkan datanya menurut hadis Yesus menikah. Mana janji potong kupingmu? Mesti di akhir-akhir kamu tuh kalah telak juga. Sudah beberapa kali kamu TKO Rudi. Masih aja kamu ngeyel. Saya tunjukkan datanya Yesus menikah ya. Yesus menikah, saya tunjukkan datanya Yesus menikah menurut hadis. Ini hadisnya mutawatir teman-teman ya. Teman-teman bisa baca sendiri. Di dalam An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Isa putra Maryam akan turun ke muka bumi, kemudian dia menikah dan memiliki anak. Dor kamu, mana kupingmu Rudi? Ini hadisnya jelas mengatakan Yesus menikah, Isa menikah. Ketampol lagi kau. Dari Abdullah ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda, Isa putra Maryam akan turun ke bumi, kemudian dia menikah dan memiliki anak. Tuh,
Menurut hadis, Yesus punya anak. Menurut hadis, Yesus menikah. Menurut Alkitab, Yesus punya anak. Menurut data arkeologi, Yesus punya anak. Semua data mengatakan Yesus menikah dan punya anak. Baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis tuh. Kalau sudah ketampol, lihat kepalanya dia, pegang-pegang kepala. Ya, adu koin, aku boleh kalah, tapi adu ilmu, kau itu belum bisa. Tidak ada debater Kristen yang sanggup mengalahkan aku. Masih ada 1 menit ya, ini 49 detik waktu aku. Tidak ada debater Kristen yang sanggup mengalahkan saya. Bukan saya hebat, bukan saya pinter, takabur lil mutakabir sodaqoh. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alai. Al-Quran sudah mengatakan, wa qul ja'al haqqu wa jahaqal batil innal batila kana jahuqa. Mesti kau udah berapa kuping yang harusnya kau potong. Video banyak bertebaran. Kalau kau itu kalah debat, kupingmu gak pernah ditepati. Mana Isa menikah menurut hadis? Ada. Mana janjimu? Mana janji manismu? Ya, kawan-kawan, hadis yang dibaca Sinandar itu kan hadis yang mengatakan bahwa nanti Isa turun yang kedua kali. Ya, turun yang kedua kali itu ngapain? Mematahkan salib, menghapuskan jizya. Yang terakhir apa? Memburu babi. Baru dibilang nanti akan menikah. Kan begitu kawan. Di manalah kecerdasan Sinandar di situ? Coba aku tanya kalian. Yang kita bicarakan Isa menikah kan bukan nanti dari akhir. Sekarang berarti dia mengakui bahwa sampai hari ini Isa belum menikah. Masih jomblo di langit kedua kawan. Paham kalian kan? Jadi Sinandar ini begonya nggak ketolongan. Mereka menghujat tanpa dasar. Berarti terbalik apa yang dikatakan Al-Quran surah Al-An'am 108. Bukan kita yang menghujat tanpa dasar, tapi mereka. Karena mereka menghujat tanpa dasar, maka dibilang situ apa? Kita akan balik menghujat juga tanpa dasar. Lebih pedih. Kan gitu. Makanya aku bilang, tunjukkan dulu dari Al-Quran mana ayatnya. Aku ingin tahu. Diambilnya surah 13 ayat 38. Wah, Isa juga kan rasul kan ya. Makanya dia tidak bisa menunjukkan rasul itu kan banyak. Bukan Isa seorang rasul, kecuali Isa seorang. Dibilang itu kan beberapa itu bisa 1, bisa 2, 3, penting dibawa maksimal. Bahasa itu aja dia nggak tahu kawan. Makanya bagaimana bisa dia jadi pengacara ya? Sementara keunggulan seorang pengacara itu terletak di bahasa. Di tulisan itu baru dibahasakannya, diartikannya. Paham kalian? Saya kasihan melihat dia tadi malam habis ku tampari ku bali-bali. Waktu dibilangnya, kenapa Yesus tidak ada umur 12 sampai 30? Aku udah tahu. Sudah pernah kami berdebat, argumen dia apa? Yesus belajar agama Rabi. Masa dari sorga diajari? Buktinya Yesus ketika di bait Allah. Dia kan belum pas umur 12 di situ. Katanya umur 13 belajar. Siapa yang mampu menandingi Yesus berdebat di situ? Kan tidak ada. Termasuk ahli Taurat dan Farisi. Gak ada yang mampu kan. Dari situ kenapa mereka tidak bisa mengambil intisarinya kawan? Karena kebodohan itu memang terlalu tebal dan sangat goblok dan sangat bodoh. Ya. Siapa yang mampu mengalahkan Yesus berdebat? Padahal umur 12 loh itu. Wah, sedangkan dia umur 12, belum masuk midras itu katanya. Dia sudah bisa mengalahkan ahli Taurat dan Farisi. Paham ya? Wah, terus dia mengelaga saya dengan Rita Wahyu. Rita Wahyu mengatakan Yesus begini, bogono begini. Dari mana Rita Wahyu tahu? Loh, kita kan percaya kepada Bible kawan. Bahwa di Bible itu dikatakan dengan jelas seluruh perkara ini disimpan ibunya. Kok Rita Wahyu bisa bocor? Berarti Maria membocorkan kepada Rita Wahyu. Kan gitu. Saya nggak percaya Rita Wahyu dong. Lebih saya percaya Alkitab. Bahasanya sih jelas. Menjelaskannya ada ayat lain. Lantas dilaganya saya dengan Rita Wahyu. Nggak bisa lah. Bagaimana jalannya Rita Wahyu mau dilaga dengan saya? Paham ya kawan-kawannya? Jadi itulah diskusi tadi malam. Nanti kalian lihat ada deskripsinya. Memang sangat lucu ya. Nah,
Kawan-kawan, saya mau masuk ke TikTok dulu karena si Karpidol sudah menunggu. Siapa si Karpidol itu namanya ya? Sebenarnya si orang ini tidak ada yang berilmu. Jadi kalau kalian bilang, Bro Rudi carilah orang yang berilmu. Mana ada di antara orang ini yang berilmu? Sudah kulawan PhD dari Malaysia. Kalian tahu apa kata PhD dari Malaysia itu? Kalau tidak ada di Al-Quran, itu ada di hadis. Waktu itu aku bertanya tentang sapi betina. Siapa penulisnya? Setelah itu kalian tahu apa yang dibilangnya lagi? Ya. Ini sangat di luar nalar, kawan. Di luar nalarnya apa? Dia bilang hadis pelengkap Al-Quran. Jadi aku bilang, berarti Muhammad pelengkap Nabi Allah SWT dong. Bingung dia. Ya bisa dikatakan demikian katanya. Masa manusia pelengkap Tuhan? Yang benar aja sih, benarnya siapa yang Tuhannya saya bilang. Masih ada di ISDN. Terus ada yang komentar di kolom komentar. Wah, lebih hebat Ki Ahmad begini. Aduh kawan. Jangan bicara lebih hebat kalau nggak bisa seperti aku ini tampak wajah. Oh dia mau iya, dia makanya. Dia karena tidak tampak wajah bisa bicara apapun. Banyak orang Kristen ini juga masih begoders. Tujuannya apa? Biar aku berlaku seperti Kiamat terus aku ditangkap masuk penjara. Dia senang. Banyak Kristen begoders kawan. Otaknya didengkul. Ada itu, lihat aja lah di komentar kemarin kan. Aduh kalau aku buka isi Al-Quran itu semua kawan. Aduh hitir-hitir kalian. Hitir-hitir gemetar. Tunggulah nanti masa slow-slow pelan-pelan. Ini lo satu, ini lo satu, ini lo satu. Paham ya? Oh hadis itu mereka pening kawan, janganlah buat hadis, pening. Al-Quran aja dulu, hadis udah pernah aku buka, mereka pening-pening juga. Paham ya? Kalian lihat kondisi aku ini tampak wajah, jangan kalian berharap biarlah aku jadi diriku sendiri. Kiamat tidak tampak wajah, chiller nggak tampak wajah, silakan. Tidak pernah saya larang-larang. Ya kalau saya tampak wajah cerdik seperti ular, tulus seperti burung merpati kawan. Gak bisa saya bantai-bantai langsung suka-suka hati saya. Oh begini, begono, begini. Gak bisa ya. Oke lah, saya aktifkan dulu TikTok saya. Sebentar ya kawan-kawan ya. Sambil menunggu aktif saya putarkan dulu diskusi dengan Sinandar itu ya. Dimana dia hampir terkencing-kencing juga ini kuliah ini. Nah ini ketawa aku ya, kita dengar. Rudi. Mesti kau ketampol. Aku sengaja membiarkan di detik-detik terakhir. Biar kau ketampol. Dor. Sudah Nandar. Ya, kasihan aku lihat kau. Baik. Ya. Loh, Oke, sudah Nandar ya. Sampai jumpa ya. Ya. Terima kasih, sampai jumpa. Ya. Terima kasih, sampai jumpa. Salam Nandar. Salam. Selamat. Sehat-sehat selalu Nandar. Lihat. Si Nandar tidak tahu malu kan, dia bilang ya sudah Nandar ya, potong kuping pun aku. Kadang kulecehkan dia itu kawan. Tapi orang ini nggak tahu, ya. Ya Nandar, silakan. Selamat Nandar. Karena dia kuliah otaknya udah baling, udah gini, udah gila. Kenapa aku bilang dia gila? Yang kita bicarakan yang masa lampau, bukan masa yang akan datang. Dia bicara masa yang akan datang. Artinya sampai detik ini Isa belum menikah. Tunggu nanti turun yang hari kedua. Mematahkan salib, membunuh babi. Bahkan Isa nanti katanya menjadi umat Muhammad. Muhammad sudah mati. Isa enggak mati-mati. Ketika turun kedua kali kan belum mati Isa sampai hari ini. Mungkin enggak yang belum mati dari zaman dulu menjadi umat yang sudah mati. Enggak mungkin kawan, aduh. Tapi ya itulah orang ini enggak ngerti hal-hal seperti itu ya. Ku-sharekan dulu live ya, biar si Umar datang. Oke, datanglah Umar. Abrakadabra, ya kan. Kita memanggil si Umar dulu. Datang tidak dijemput, jemput tidak dibawa. Kalau Umar ini, karena dia dulu dari Kristen kawan. Kalau kita berbicara sesuatu, otaknya itu langsung nyambung. Logikanya nyambung, nggak boleh begini. Ya pas katanya. Tapi kalau Sinandar kan tidak pernah Kristen. Makanya orang tuh bilang kalau orang Kristen masuk agama mereka dibilang pintar, cerdas. Kalau mereka tidak cerdas-cerdas kawan. Ya. Sulit kali mengerti urutan. Wih, ngeri Mar. Tar Mar ya, tar. Ku masukkan dulu ke YouTube-ku ya. Sabar Mar.
Wah, dari dulu, Mar. Dari dulu, Mar. Oh, iya. Gimana, Ica? Oh. Kau ica-ica terus kok, Mar. Selalu lah, Mar. Ah, udah ya. Udah bisa kelihatan. Sudah, Mar. Oh, iya. Banyak kali. Tapi WhatsApp tentang kau, ya. Nandar tak tahu malu. Oh, Si Nandar yang tak tahu malu, suara kurang jelas lah ya. Sudah jelas suara Kumar? udah kenceng banget. Suara gua kan udah jelas. Ya. Bah. Ini udah Siap, mahal ini. suaramu udah jelas. Oh, ya. Kau jangan merokok lah, Mar. Nanti kayak dulu kena ban. Enggak lah. Gimana bisa merokok? Kumar, ada yang nanya nih, gimana Umi Dini? Gak jadi kau apa dengan Umi Dini? Kata orang ini. Mana ada, enggak ada lah. Mar. Memang hidupmu itu kacau, Mar. Kau ke apa? Kacau gimana sih? Ke Umi Dini sekarang kau ke Islam, kacau juga. Ya terserah lah, ayo. Apa kita buat? Ya udah, Yesus itu ala kau siapa? Kemarin aja dilanjutin. Gimana? Boleh, silakan. Oke. Iya, Yesus gantian itu, kita yang bicara, Mar. Iya, ala Bapa, berdasarkan ala Putra. Waktu yang ada ya, berdasarkan waktu yang ada. Silakan, Mar, kau duluan. Iya, kau dulu lah. 5 menit loh nih, Mar. Kau dulu lah. Aku dulu, oke. Ya. Kalau bicara Yesus itu siapa, Mar? Dari kami sudah cukup jelas firman Allah yang menjadi manusia. Enggak boleh ditawar lagi, ya. Kalau bertanya bagaimana ketuhanan Yesus, Yohanes 1 ayat 1, ya. Firman bersama-sama dengan Allah, maka firman itu adalah Allah. Apakah Yesus berasal dari kekekalan? Iya. Karena firman itu tidak pernah datang mendahului Tuhan. Dan firman tidak pernah datang belakangan dari Tuhan. Tidak ada itu. Dia itu firman itu berada di dalam diri Tuhan. Memang di urutan Kejadian 1 ayat 3, Kejadian 1 ayat 1, 2, dan 3, pertama yang itu disebutkan ada Bapa, ada Roh Bapa, dan ada firman. Ya. Tetapi di Kejadian 1 ayat 26 dijelaskan, baiklah kita menjadikan manusia serupa dan segambar dengan kita. Nah, kita yang dimaksud di situ siapa, Mar? Sudah jelas kita yang dimaksud di situ adalah Allah Tritunggal itu. Yakni Bapa, Roh Bapa, dan firman. Hanya itu ada. Yang keempat ciptaan. Tidak mungkin ciptaan atau jenisnya benda mati, batu, atau hewan, atau tumbuhan disetarakan dengan Tuhan. Untuk diajaknya menjadi kita. Paham ya, Mar? Nah, jadi ini ada 3. Dan itu terwejawantakan di dalam dirinya si Adam. Adam pertama dicipta tunggal, hanya 1, enggak 2. Tuhan bisa menciptakan Adam itu banyak. Ya. Dan diciptakan laki-laki. Berarti Tuhan mau menggambarkan dirinya kepada kami laki-laki. Seperti laki-laki. Makanya banyak di dalam ayat Alkitab dijelaskan bahwa laki-laki kepala rumah tangga dan Yesus Kristus kepala daripada laki-laki itu. Begitu, Mar. Ya. Kemudian Adam yang diciptakan ini tunggal. Dia memiliki tubuh. Setelah itu memiliki roh dan memiliki suara. Itu 3 entitas, Mar. Tubuh itu bukanlah suara, suara bukan tubuh, bukan juga roh. Begitulah sebalik-baliknya. Ya. Kemudian ketika zaman perjanjian baru, yang dulu dia hanya mengutus firman-Nya dengan rohnya. Sekarang mengutus firman-Nya menjadi manusia. Sebenarnya dulu Tuhan sudah pernah mengutus firman itu menjadi hal-hal lain. Contohnya, tapi itu rohnya. Rohnya hadir di dalam semak api. Rohnya jadi tiang awan, tiang api. Pahami dulu dan menuntun bangsa Israel. Nah, kalau kamu tanya, apakah Tuhan bisa memberikan kuasa kepada manusia menjadi Tuhan? Bisa. Kau baca aja Keluaran 7 ayat 1. Tuhan saja memberi kuasa kepada Musa menjadi Tuhan bagi Fir'aun. Jadi dari situ kesimpulannya, kalau Tuhan berkehendak, Umar pun bisa dijadikan Tuhan bagi dia. Jadi kalau Umar jadi Tuhan, kan tidak ada yang bisa menghalangi dia. Ya kan?
Cuman memang ketika Musa dijadikan menjadi Tuhan tidak dikatakan engkau adalah pencipta langit dan bumi. Kenapa? Karena bumi dan langit sudah tercipta. Dan dia dibatasi menjadi Tuhan hanya kepada Fir'aun. Disitulah letak kekurangan Musa. Andai kata aku seperti Musa, ya kucapkan aja entah apa-apa. Pasti jadi. Ya kan gitu. Sebab 10 tulah kan tinggal ucap-ucap Musa aja jadi. Nah ini Mar. Masa Tuhan nggak bisa turun ke dalam dunia menjadi manusia sedangkan mengangkat manusia menjadi Tuhan bisa? Itulah yang harus kita pahami Mar. Nah bagaimana di dalam ajaran Islam ini? Islam sulit menjelaskan hubungan antara Allah, zat, dan firman. Sampai detik ini belum ada yang lulus menjelaskan itu. Semoga Umar bisa menjelaskan, ya Mar. Karena sampai detik ini orang itu nggak ngerti. Apakah zat itu bisa disembah tanpa bernama Allah? Kan nggak bisa. Artinya dia terikat kepada namanya. Apakah nama itu bisa ada tanpa zat? Tidak bisa. Karena nama itu tidak bisa ada kalau tidak ada pemiliknya. Demikian juga firman. Sampai hari ini kutanya umat Islam. Firman ini ciptaan atau sang pencipta? Belum ada sampai hari ini yang bisa menjawab dengan jelas. Ada yang membilang firman itu adalah sifat. Ada yang membilang ciptaan. Ada yang membilang dia adalah Tuhan. Loh, sifat Tuhan kan bagian dari diri Tuhan. Iya. Apakah sifat Tuhan itu adalah Tuhan? Ya, tanpa sifat itu dia bukan Tuhan. Oke, selesai Mar. Kau Ya. lagi Mar, tunggu ntar ya. Sebentar. 5 menit ya. Iya. Belum muncul, tunggu. Di tempatmu udah muncul Mar. Mainkan. Mana aku nggak ngerti. Ada Kan kau situ yang tanding ngerti. ulang. Kau pun Oh, udah gitu. ngerti kok. Aku dulu sama kaunya. Ya, silakan Mar. Ya ini gua bahas dari sisi teologis gua ya. Di Islam itu jelas lah ya. Dijelaskan bahwa Allah itu ahad gitu loh. Kul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, kan gitulah ya. Jadi Allah di dalam perspektif Islam itu tidak bisa dikonsepkan. Kenapa tidak bisa dikonsepkan? Karena Allah itu kan dia maha tak terbatas gitu loh. Jadi kalau misal ada dari kalangan yang terbatas terus mengkonsepkan yang tak terbatas, itu artinya bahwa yang terbatas ini, wah kemana dia? Jangan kau tinggal pergi, weh. Halo? Oh, minum. Nah, jadi gitu leh. Jadi kalau dalam Islam itu Allah itu nggak bisa dikonsep-konsepin. Nah, kalau sampai ada manusia yang bisa mengkonsepkan Allah, berarti manusia itu sedang membuat satu ciptaan Allah yang baru gitu loh. Makanya di Islam itu jelas Allah itu ahad. Dia tunggal, udah nggak ada yang setara dengan dia, nggak ada yang seperti dia di dalam bentuk fisik secara manusia, nggak ada gitu loh. Dan bahkan dijelaskan ya dalam terminologi tauhid ya kan. Tauhid itu kan banyak tuh referensi dari tauhid. Kalau kita ngambil dari referensi saya sendiri sebagai Ahlussunnah wal Jamaah itu kan ada zat, terus ada sifat, ada af'al ya kan. Belum lagi nanti dari perspektif Ibnu Taimiyah, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, itu semua menjelaskan tidak ada pribadi di situ, melainkan menjelaskan bahwa hanya ada satu Allah saja yang tunggal. Udah nggak ada lagi. Dan kalau kita kembali lagi di dalam kitab sebelumnya ya, contoh misal kayak Torah, Nevi'im, Ketuvim, bahkan di dalam Perjanjian Baru atau Hafrid Akadasa, di dalam perspektif Torah ya, saya ngomong Torah, itu dijelaskan di sana, di dalam Ulangan 6 ayat 4, atau dalam bahasa Ibrani Devarim. Devarim 6 ayat 4, Sema Yisrael, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Kata Echad itu satu. Gak bisa kata Echad itu disetarakan dengan Hasilus, atau dalam bahasa Ibraninya kalau diterjemahkan menjadi Trinitas. Beda, Hasilus dengan Echad beda. Satu dengan Trinitas beda. Bahkan Yesus sendiri di dalam Markus 12 ayat 29 di sana dikatakan, Fayaan uto Yesua harisona lechol hamitzvot sema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad.
Yesua sendiri aja mengajarkan dalam tanda petik hukum yang paling utama. Kalau dalam referensi Judaism dikenal sebagai Shlosa Asari Karim, 13 prinsip iman Judaism. Dan kita tahu bahwa Yesua atau Yesus itu adalah seorang Bene Israel, maka dia wajar dia mengajarkan bahwa hanya ada satu Allah yang esa, yaitu ya Hashem itu. Nah, kalau di dalam perspektifnya umat Kristen, kata kita, nah sekarang kita merujuk kepada original teksnya gitu loh. Sama halnya kalau kita merujuk dalam Quran, ada kata nahnu. Kata nahnu itu harus dipahami dengan kultur budaya bahasa Arab. Tidak bisa dipahami dengan kultur budaya bahasa Indonesia. Dan sama juga di dalam Torah ada kata naaseh. Kata naaseh itu harus dipelajari dengan kultur budaya bahasa Hebrew. Tidak bisa dinarasikan dengan kultur budaya Helenis. Nah, kalau ngomongin masalah Allah di dalam Islam sangat jelas, Allah itu ahad, satu, dia tunggal, nggak ada yang setara dengan dia. Dan kalau kita cari persamaan di dalam Torah, di Torah itu kan dijelaskan tuh bilangan berapa itu di dalam Bet Midbar. Law is L. Allah itu bukan manusia, apalagi putra manusia. Bahkan itu selaras dengan 13 prinsip iman Judaism di dalam Shlosa Asari Karim. Nah, seiring berjalannya waktu, tiba-tiba muncul pengajaran Trinitas yang Lerudi percayai gitu loh. Nah, kalau kita ngomongin di mana umat Islam mengajarkan bahwa Allah itu ahad, ayatnya ada di dalam surah Al-Ikhlas. Nah, sekarang saya tanya sama Lerudi, di mana ayatnya para nabi sampai di era Ezra, Nehemia, mulai dari siapa ya? Dari Adam sampai kepada Nuh. Nuh masuk sampai kepada siapa lagi? Avram masuk kepada Mose Rabbeinu masuk kepada Yosua, sampai Ezra, Nehemia, sampai Yesua. Bahkan di dalam Pirkei Avot diajarkan Mose kibel Torah misine umsara Yosua lisekenim. Musa menerima Torah dari sini diberikan kepada Yosua diberikan kepada orang bijak diberikannya kepada para nabi diberikan kepada majelis besar atau Knesset Hagedolah. Semua mengajarkan sampai Ezra, Nehemia, sampai Yesua. Bahkan Paulus saja mengajarkan bahwa hanya ada satu Allah yang benar, yaitu Bapa. Nah, terus dari mana pengajaran tentang Allah itu Allah yang esa dengan 3 pribadi? Nah, itu Lerudi dijelaskan, Allah yang esa dengan 3 pribadi atau yang dikenal sebagai Trinitas. Itu siapa yang mengajarkan? Lanjut. Ya, tunggu Mar. Oh, si Umar rupanya udah selesai. Oke. Bisanya kau banyak kali kayak kau. Kau yang ajari. Oke Mar, terima kasih. Ya, oke terima kasih. Kau membilang Allah itu tidak terbatas. Tetapi di satu sisi kau bilang bahwa Allah tidak bisa digambarkan. Ketika kau mengatakan Allah tidak bisa digambarkan, sama dengan kau membatasi dia. Orang Islam sering tidak mengerti apa arti tidak terbatas. Logika mereka nggak nyambung. Kalau tidak terbatas itu tidak bisa digambarkan, kau bilang artinya dibatasi. Paham nggak? Wah, dia maha kuasa, tapi dibatasi. Nggak bisa ini, nggak bisa ini, nggak bisa, banyak nggak bisanya. Masa Tuhan kalah sama iblis? Tak mungkin. Makanya Umar pernah aku tanya sama si Ustaz Wafi, apa kelebihan Tuhanmu daripada iblis? Apa kelebihan iblis daripada Tuhanmu? Apa kesamaan Tuhanmu daripada iblis? Sama-sama tidak bisa dilihat, kata si Wafi. Apa yang dia definisikan itu yang ku kejar. Kau bilang Tuhanmu adalah serba maha. Tetapi di satu sisi ya ini. Kau bilang apa? Dia terbatas. Tidak bisa digambarkan. Lah itu kan keterbatasan. Yang kedua, tidak ada yang seperti dia. Siapa bilang? Tuhanmu sendiri mengakui ada yang seperti dia. Baca aja surah Al-An'am 108. Jangan kau memaki sesembahan. Artinya ada sesembahan orang lain. Sesembahan itu apa? Artinya Tuhan. Paham nggak Mar? Itu harus kau pahami. Baru kau bilang ehad. Ehad itu satu. Enggak. Ehad itu kesatuan. Ya kau baca aja Kejadian 2 ayat 24. Mereka tidak lagi menjadi dua suami istri. Melainkan menjadi ehad. Apakah Adam dan Hawa esa ketika menikah? Pahami dulu itu. Musa tidak mengatakan yahid.
Itu harus kau pahamin apa Umar. Sama dengan di dalam Islam, tauhid kalian bilang. Padahal wahid itu satu kesatuan. Kau pun tidak bisa menjelaskan yang kubilang tadi. Ini sudah habis belum? Belum. Kau tidak bisa juga menjelaskan yang kuingatkan tadi. Apa hubungannya Allah, zat, dan yang satu lagi firman? Apakah firman itu adalah makhluk? Sekarang Allah itu apa? Nama. Ditanya kalian menyembah siapa? Allah berarti menyembah nama. Apakah begitu? Di dalam nama itu sudah tergantung zat. Di dalam zat itu tergantung nama. Bisa nggak dipisahkan mereka? Nggak bisa. Mereka adalah dua menjadi satu. Dui tunggal. Apakah nama materinya sama dengan zat? Nggak sama. Nama itu kemarin kau definisikan apa? Bisa untuk ditulis dan diucapkan. Sudah nggak sama, Umar. Sekarang firman. Oh, firman itu sifat. Sifat ini apa? Apakah berdiri sendiri? Sehingga di dalam dunia ini ada 3 hal. Ciptaan, sifat, dan Tuhan. Lah sifat ini gimana? Kan tergantung kepada Tuhan. Hanya dibagi 2, ciptaan dan pencipta. Di dalam pencipta ada sifat-sifat. Apakah materi sifat ini adalah Tuhan? Ya iyalah. Orang dia yang punya sifat itu. Ada nggak yang lain punya sifat itu? Nggak ada. 20 sifat Allah. Jikalau satu kurang. Jikalau satu hilang atau 2. Apakah itu Allah? Tidak. Itu bukan Allah, Tuhan lain. 20 sifat ini tidak boleh berkurang satu pun. Apakah sifat itu ciptaan? Tidak. Itu hayat. Ada bersama dengan Allah. Tapi apakah tanpa sifat ini dia Allah? Enggak. Jadi dia tergantung kepada sifatnya. Makin banyak di kalian. Dia tergantung kepada sifatnya. Tergantung kepada namanya. Tergantung kepada Allahnya. 99 nama. Asbabun nuzul. Dia tergantung 20 sifat. Tergantung asbabun nuzul. Tergantung namanya yang satu. Tergantung pada zat dan tergantung pada firman. Yang mana kau sembah? Allah. Allah itu nama. Berarti kau menyembah nama. Oh enggak, dirubah. Zat yang bernama Allah. Harus kesatuan kan? Begitu. Jadi kalau kau bilang Esa itu adalah tunggal satu. Enggak bisa kau jabarkan firman Tuhan itu apa. Dari mana asal firman Tuhan? Silakan Mar, kau lagi Mar. Ya, gua jawab dulu ya. Rudi ini kan nggak ngerti perspektif tauhid Mar, di dalam. tunggu dulu. Belum muncul. Apanya? Waktunya dong, sabarlah. Tunggu, ini dah. Aduh, capek. Ya, Nah, silakan Mar. Rudi kan nggak ngerti tuh perspektif tauhid. Tauhid itu apa? Tauhid itu adalah cabang ilmu yang mempelajari terkait bagaimana Allah yang satu itu, yang ahad itu loh maksudnya. Ada perspektif tauhid di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada perspektif tauhid yang contoh misal dari Ibnu Taimiyah kan gitu. Kalau perspektif tauhid dari kalangan Islam di Indonesia yang majoritinya itu Ahlus Sunnah wal Jamaah, di situ kan dijelaskan. Ada zat, terus apa lagi itu sifat dan af'al. Kalau perspektifnya Ibnu Taimiyah, dia ada rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Nah, penjabaran seperti itu di dalam ilmu tauhid itu bukan berbicara tentang pribadi lah. Berbeda dengan Trinitas. Trinitas itu berbicara tentang personae. Gitu loh, berbicara tentang pribadi. Makanya Bapak Gereja Tertullian itu membuat frasa tres personae una substantia discreti non separati. Jadi Allah yang ehad itu dibuat sama Tertullian melalui eksegesis dia menjadi 3 pribadi. Nah, itu berbeda dengan perspektif Islam. Islam jelas. Ketika kita ditanya tentang terkait masalah Allah, ya Allah itu ahad gitu loh. Dia tunggal dan saya membicarakan terkait Tuhan yang ada di dalam Torah. Torah itu Hasem itu ehad. Nah, Lerudi tadi ngomong mengutip narasi dari Adam dan Hawa. Di situ itu katanya bukan ehad aja Lerudi. Di situ tertulis jelas basar ehad ya. Jadi bukan kata ehad doang, basar ehad.
Jadi itu konteksnya antara Adam dan Hawa. Kita sedang ngomongin Tuhan, bukan sedang ngomongin manusia. Itu beda gitu loh. Jadi Lerudi harus konsisten dong. Ketika berbicara tentang Allah, maka pakailah ayat-ayat yang merujuk kepada Allah. Sementara kata Basar Echad di dalam perspektif kultur budaya bahasa Jewish itu artinya persatuan secara seksual, baik secara jasmani maupun rohani. Jadi bagaimana mungkin Lerudi memotong kata Basar Echad cuma ngambil echadnya doang. Terus Lerudi ngomong echad itu kesatuan. Oh enggak, di dalam kultur budaya bahasa Inggris ya, echad itu diterjemahkan sesuai dengan padanan kata tersebut, yaitu one. Nah, one itu kalau diterjemahkan lagi dalam bahasa Indonesia satu gitu loh. Berbeda dengan kesatuan. Kesatuan kalau dalam bahasa Inggris itu unity. Sementara unity di dalam bahasa Ibrani itu akhdud. Bagaimana mungkin kata echad itu sama dengan kata akhdud? Itu beda, bedanya jauh gitu loh. Makanya pelajari dulu gitu loh kultur budaya bahasa Jewish, kultur budaya bahasa Inggris segala macam ataupun bahasa dari kalangan Helenis. Lerudi harus bisa bandingkan di situ. Saya sudah menjelaskan dengan detail, kita nggak perlu umat Islam ketika ditanya terkait masalah Allah ya jawabannya cuma surah Al-Ikhlas, sudah nggak perlu dilebar-lebarin lagi. Sementara di dalam narasinya Lerudi tunjukkan saja ayatnya di mana secara letterlix bahwa Tuhan Allah Israel itu Trinitas, itu aja. Kalau memang nggak ada, Lerudi cari tahu gitu loh. Di mana kata itu ada? Apakah di Magisterium? Apakah ada di Katekismus Gereja Katolik? Apakah ada di dalam tradisi suci? Gitu loh. Kenapa? Karena nggak ada tertulis di dalam PL dan PB secara letterlix gitu loh. Yang ngapain kita berdebat kalau nggak ada secara letterlix di dalam PL dan PB? Ya Lerudi harus cari dong rujukan di luar PL dan PB. Contoh misal seperti yang aku ngomong tadi. Oh ngambil dari Theophilus dari Antioquia, oh ngambil dari Tertullian, oh ngambil dari Saint Agustinus, Thomas Aquinas. Nah kayak gitu dong. Lanjut. Udah lanjut aja. Capek pencet-pencet. Ya. Umar, kau aja sudah mengakui tauhid itu cabang ilmu. Ilmu itu ciptaan manusia, cabang ilmu itu ciptaan manusia. Mana ada cabang ilmu ciptaan Tuhan? Yang benar aja kau. Sejak kapan cabang ilmu ciptaan Tuhan? Terima kasih kau bilang itu tauhid itu cabang ilmu. Artinya kau mau ngakui tauhid itu tidak pernah ada. Tuhan tidak pernah berfirman dan benar. Di dalam Al-Quran mana ada tauhid? Wahid ada, wahad ada. Tauhid dari mana? Ciptaan manusia. Yang kau akui sebagai cabang ilmu. Sama dengan kami. Secara letterlet memang tidak ada. Yang bernama Tritunggal memang nggak ada, Mar. Tapi harus kau pahami. Kenapa orang-orang Kristen mempercaya itu? Karena di Kejadian 1 ayat 3 itu memang jamak. Dikatakan di situ jelas-jelas kita. Kita itu nggak pernah tunggal, Mar. Ya. Kemudian kau bilang echad tadi itu. Basar. Ya, basar itu bisa dibilang badi atau tubuh ini ya. Dan segala macamnya. Daging atau menuju itu. Dan kalau kau alihkan lagi ke tempat yang lain. Banyak artinya. Tapi kita kan bicara echadnya terpisah. Bukan satu kesatuan dia. Mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Pahami dulu itu, Mar. Nah, kita tidak bisa menyamakan dengan Tuhan. Menyamakan tidak bisa. Tetapi Tuhan yang berfirman. Bukan aku. Baiklah kita menjadikan manusia serupa dan segambar. Maka dia ciptakan satu. Ketika Adam diciptakan satu, apakah dia satu toh? Enggak. Di dalam dirinya ada, di dalam tubuhnya ada suara, ada roh. Itulah serupa dan segambar, Mar. Kalau dibilang serupa dan segambar, berarti Adam pun harus esa diciptakan satu doang. Tidak ada unsur lain. Sampai hari ini, Mar, belum ada yang bisa menjelaskan hubungan Allah, nama itu, zat, dan yang terakhir adalah firman. Kun fayakun itu.
Firman itu jelaskan dulu itu makhluk atau pencipta. Karena sudah saya baca seluruh Al-Quran. Allah sendiri mengakui kalau aku mencipta dengan firman. Firmannya apa? Kun fayakun. Jadi kalau di Kristen ada itu ditanya, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Secara yang bekerja itu bukan Tuhan, tapi firman. Memang Tuhan yang memerintahkan, tapi yang mengerjakan firman. Makanya Yohanes 1 ayat 3 dikatakan apa? Segala sesuatu diciptakan oleh firman. Tanpa firman segala sesuatu nggak pernah ada. Dan itu kelemahan Tuhan, Mar. Kalau dia tidak bisa mencipta tanpa firman. Harus kita akui. Siapa bilang Tuhan tidak punya kelemahan? Aku bisa membuktikan kelemahan Tuhan. Tanpa firman dia nggak bisa menciptakan apapun. Baik di Al-Quran maupun di Bible diakui dia. Dia kalau mencipta jadi maka jadilah. Paham ya? Itu apa? Firman. Ada nggak kita lihat di dalam kitab suci Tuhan menciptakan langit dan bumi hanya dengan tangannya tanpa bersuara? Nggak ada, Mar. Artinya suara itu memiliki keilahian. Bukan sembarangan itu, Mar. Ya. Silakan, Mar. Kau lagi. Iya, aku nggak perlu panjang. Aku udah jelasin. Allah Ahad itu ada di surah Al-Ikhlas. Nah, sekarang tunjukkan secara letterlix bahwa Allah itu Trinitas. Secara letterlix loh, kata Trinitas dalam Alkitab. Tunjukkan aja itu dulu. Kalau nggak ada, tinggal aja kau cari di mana gitu loh. Jangan melebar kemana-mana lah. Paham nggak? Ayo. Ya, tunjukkan aja kalau secara Ahad letterlix. Ahad memang ada, tauhid yang nggak ada, aku bilang. Loh, aku nggak bahas Memang tauhid. Ahad sama. Aku nggak bahas tauhid. Tadi kau bilang tauhid cabang ilmu. Allah Iya, itu adalah tauhid. Aku menjelaskan tauhid. Tauhid itu ilmu yang mempelajari terkait bagaimana Allah yang Ahad itu. Itu, tetapi beda Ya, dengan Trinitas. kami juga ekad. Loh, ekad apa Kami juga Trinitas? sama. Ekad apa Trinitas? Loh, ekad itu kan satu kesatuan, makanya Kejadian 1 ayat 6 kan dijelaskan. 26. Kejadian 1 ayat 26. Di mana di situ? Kejadian 1 ayat 26. Ada kata ekad, Gimana coba. sih, Komar? Di mana ada kata ekad? Kalau ekad kan sudah ada tadi, ku bukakan tadi. Kau bukakan. Ulangan 6 ayat 4. Ulangan 6 ayat 4. Iya, Kan sudah kau bahasa bukakan Inggris tadi. apa? Sebentar Kau dulu. buka aja di KJV. Kok bahasa Inggris? Bahasa Sebentar, Ibrani. sebentar. Kau buka bahasa Ibrani. Orang ekad bahasa Ibrani one. Di mana Trinitas? Siapa Kenapa bilang nggak ada one? Aduh, memang one. Tapi Ya. dia mengandung yang namanya kesatuan. Lah, Dari nggak mana boleh kami gitu, lah. tahu? Harus Kejadian jujur 2 ayat 24. Yang Jujur. saya minta kata Trinitas. Sebentar, Mar. Tar. Secara letterlix. Kata Lah, Trinitas. kalian pun letterlix. kata tauhid tidak ada secara Enggak, letterlet. aku ngomong tauhid, aku ngomong ahad. Allahu ahad. Loh, Itu ada di surah Kalian kan Al-Ikhlas. penganut tauhid. Loh, Kalian kan penganut tauhid. Meleru di tauhid itu mempelajari tentang Allah Gimana yang sih? ahad. Berarti kalian tidak apa mengasih apa tauhid. Loh, gimana sih? Aku ngomong Allah Makanya ahad. makanya kata orang tauhid Islam selalu gini. mentauhidkan mentauhidkan Tuhan. Rudi, Tunggu dulu nggak gue boleh lihatkan. gitu. Orang kalau nggak ada Bentar. sama kayak aku. Aku ngomong nggak ada. Secara Kan aku bilang letterlix. tidak ada. Tritunggal memang tidak ada secara Nah, letterlet. Nah sekarang Tauhid kata- juga tidak ada iya, secara letterlet. Iya. Ya udah sama. Terus Bentar ya. kata itu di mana? Sabarlah. Udahlah main waktu lah kita, ndak enak. Bising-bising. Kok jelaskan Tapi nggak aja. bisa lagi. Kata Tritunggal Tunggu. itu di mana? gitu Memang loh. nggak ada. Kan tidak ada, sama dengan tauhid juga nggak ada. Sabarlah, Iya. Mar. Gantian. Kau dulu bicara. Silakan. Iya. Aku Kalau diam. kau mau Ini lebih enak. membahas tentang tauhid, petinggi Ahlussunnah wal Jamaah ada yang membahas tauhid. Ibnu Taimiyah ada membahas tauhid. Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Nah, Tritunggal ini dibahas sama bapak gereja mana gitu loh. Ayo, jelasin. Masa kok nggak ngerti? Jangan kok kutip-kutip Alkitab. Kenapa di Alkitab nggak ada Tritunggal? Lanjut. Nggak usah panjang-panjang. Mar, kan sudah aku bilang kalau secara letterlet memang nggak ada. Lah, tauhid juga nggak ada secara letterlet, harus kau akui. Iya, tapi ada yang ngajarkan. Mengajarkan. Ya kami juga ada yang ngajarkan Ya, Tritunggal. siapa? Bapak gereja. Ya bapak-bapak gereja lah. Siapa Tadi sudah namanya? kau bilang. Ya. Entah siapa-siapa lah itu. Tadi sudah kau bilang. Tunggu dulu, Mar. Sebentar. Terus? Kau jadi merusak apa aku. Tunggu sebentar. Oh iya.
Bentar ya. Tunggulah. Sebentar, Mar. Nah, kau dulu bicara. Bergantian kita Berena. Sambil aku Iya. mencari. Ekat itu satu. Kau buka di KJV, ekat itu one, bukan unity. Kau tunjukkan aja kata ekat one jadi unity di mana datanya. Udah itu aja. Jangan dikarang-karang lagi. Jangan pakai Lah, hidung kan sudah ku balado. bilang. Mar, gimana sih kan sudah ku bilang. Di Kejadian 2 ayat 24. Gimana sih? Di mana Dua itu menjadi loh? satu. Loh, kok dua menjadi satu? Itu basar ekat. Basar ekat beda dengan kata ekat. Gimana sih kau Loh, gimana sih? Itu kan hanya kalimat mengikuti di depannya basar. Contoh. Nggak bisa Di dalam orang bahasa itu. Indonesia. Orang satu daging kok itu artinya? Satu daging. Makanya itu basar satu daging. Kan di situ ada kesatuan di dalam daging itu. Basar ekat sama ekat artinya apa? Kau kan tadi bilang ekat itu kesatuan. Kau pakai basar ekat. Beda weh. Basar ekat beda dengan basar kata tadi ekat. sudah ku bilang. Tadi kan sudah ku jelaskan basar itu apa. Kau tunjukkan aja. Di dalam kalimat, sebentar Mar. Kata ekat itu di dalam kalimat Mar, sebentar. Di dalam kalimat, memang betul kita lihat kalimat yang mengikutinya. Kalimat itu sudah mengikuti dengan jelas si basar itu. Mereka bukan lagi dua. Atau daging itu tidak dua lagi. Melainkan satu. Gimana sih? Gini aja Le. Basar ekat artinya apa? Ekat artinya apa? Udah gitu aja. Nggak perlu kau putar-putar. Nggak harus seperti itu. Kan ini dua kata, bukan satu kata. Kecuali satu kata. Makanya ku bilang, lihat kata yang mengikutinya, satukan dengan kata yang di belakangnya. Basar itu kan daging. Arti kata daging apa? Daging itu bukan lagi dua, melainkan satu. Satunya tetap terpisah. Satu dalam apa, Mar? Apakah satu dalam keesaan? Kan tidak. Kok kau yang lucu? Basar ekat kau yang lucu. Apa? Kata ekat artinya apa? Udah itu aja. Mar, contoh ya di dalam bahasa Indonesia. Mereka bukan lagi dua. Ini bahasa Indonesia. Melainkan satu. Mereka bukan lagi dua daging. Melainkan satu. Apakah kalimat ini menyatu? Dua daging terpisah. Satu terpisah, Mar. Kan sudah kutunjukkan. Sudah itu bukan satu kesatuan kata, Mar. Ngerti nggak kau satu? Artinya apa? Mar, contoh satu kata. Contoh satu kata makan. Kalau makan nasi itu udah dua kata. Sudah mengandung arti sendiri. Ulangan 6 ayat 4 itu kan ada kata ekat. Kok coba terjemahkan dalam bahasa Inggris? Lah, kalau bahasa Inggris one dibilang karena bahasa Inggris mungkin tidak mengenal. Kok jadi bahasa Inggris patokan kita, Mar? Loh, emang ekat apa coba? Coba one dengan unity beda enggak? Sekarang kutanya kau, Mar. Kejadian 1 ayat 1, kejadian 1 ayat 2, kejadian 1 ayat 3. Coba kau uraikan. Mana yang ekat di situ? Apakah kejadian 1 aja, kejadian 1 ayat 2 ayat 3? Aku mau dengar, jelaskan, silakan. Mana orang nggak ada kata ekat di situ? Di kejadian 1 ayat 1, Beresit bara. Makanya aku bilang. Sebentar dulu, Mar. Kau nggak ngerti yang ku maksud. Saya nggak mutar. Kau yang nggak ngerti yang ku maksud. Di dalam kejadian 1, sebentar. Udahlah bergantian. Kau dulu. Iya. Kau dulu. 5 detik ya. Bang Rudi cuma jelaskan. Jangan 5 detik. Habiskan aja 5 menit ini. Gini loh, Le. Basar ekat artinya apa? Kata ekat artinya apa? Udah itu aja. Silakan. Loh, kan sudah ku bilang, Mar. Ya. Kau lihat di kejadian 2, sebentar dulu lah. Lanjut. Itu 2 kata, bukan 1 kata, Mar. Jadi mengandung arti yang berbeda. Kecuali dia 1 kata. Paham enggak, Komar? Kata aja kau nggak ngerti. Udah, enggak usah kita diskusi. Kalau gitu ekat, oke. Tolong kau jelas. Aku nggak marah. Karena kau ini lucu. Nggak ngerti apa kata, nggak ngerti apa kalimat. Basar ekat itu kalimat. Kalau kata itu basar dan ekat. Aduh, nggak ngerti. Iya, lanjut. Kok bisa basar ekat kalimat? Oke. Sekarang kau lihat yang di atas. Kejadian 1 ayat 2 dan ayat 3. Coba yang mana yang ekat di situ? Kita kan lagi ngomongin Allah nih. Kita ngomongin Allah, ngapain hari ke Adam?
Kan aneh. Bukan Adam. Kejadian 1 ayat 1, 2, 3 itu nggak Adam. Aduh. Udahlah Kejadian Mar. 1. Selesai Mar. Aku mau ke proyek dulu sia-sia. Kok kabur Kejadian lagi? nggak kabur. Kejadian 1 belum ayat 1, selesai. 2 dan 3. Itu nggak bicara Adam. Loh enggak, yang tadi Lerudi Basar Ekat itu loh. Gimana sih? Makanya sekarang tolong kau buktikan ya. Kejadian 1 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 hubungannya apa? Coba. Aku mau lihat ekat-ekat kau tuh. 1 menit aja ya. Kejadian 1 ayat 1 sampai 3 di situ enggak ada di situ kata ekat. Kejadian 1 ayat 1 dalam bahasa Ibrani Beresit bara Elohim et Samayim fi et haaret. Di situ ada kata Beresit bara. Bara ini bentuk tunggal. Kalau kata Elohimnya ini kalau nggak pakai yang lain-lain ya, Elohim doang. Bahasa Ibrani itu kalau dia punya akhiran yod dan mem itu jamak. Tapi berhubung di situ ada kata bara, bara itu bentuk tunggal, gitu loh. Jadi di situ nggak ada konsep unity-nya, nggak ada gitu loh. Makanya ditulisnya Beresit bara. Kalau bara itu bentuk jamaknya itu apa ya? Baru. Nah, bara tunggal, kalau baru itu jamak gitu loh. Makanya ditulis di situ Beresit bara Elohim et Samayim fi et haaretz. Nggak ada di situ berbicara tentang Trinitas, nggak ada. Makanya kenapa ketika ngomongin Ulangan 6 ayat 4 kata ehad di dalam bahasa Inggris itu padanannya sama dengan kata one, yaitu kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia 1. Sementara basar ehad itu berbeda dengan ehad gitu loh. Apalagi unity. Unity itu kalau dalam bahasa Ibrani itu akhdut. Nah disitulah ada lagi di dalam perspektif Judaism terkait masalah Kabbalah, yaitu Ein Sof. Ein Sof itu tak terbatas gitu loh. Jadi harus dibandingkan nih satu persatu. Jangan kok basar ekat kok hilangin basarnya gitu loh. Kok hilangin basarnya cuma ekat doang. Nggak bisa kayak begitu. Jadi basar ekat itu artinya adalah apa? Satu daging. Ekat artinya apa? Satu. Harusnya gitu lah Rudi. Kita lagi ngomongin Allah loh yang ada dalam Ulangan 6 ayat 4. Ekat di dalam Ulangan 6 ayat 4 itu satu. Gitu loh. Silakan. Oke, terima kasih Mar. Ya, kau tidak mengerti apa yang kumaksudkan. Ya. Memang kalian sulit bahasa Indonesia. Aku tanya kau tadi. Tolong kau jelaskan yang mana yang ehad itu. Kejadian 1 ayat 1 adalah Allah. Kejadian 1 ayat 2 roh Allah. Kejadian 1 ayat 3 adalah firman Allah. Apakah Allah itu ehad atau roh Allah itu atau firman Allah? Dan kau jelaskan roh Allah itu berada di mana? Berasal dari mana? Itu caranya kau membuktikan Tuhan itu yang kau bilang tunggal itu. Karena kitab kami permulaan langsung ada 3 itu. Kemudian masuk kita di Kejadian 1 ayat 26. Saya tidak bicara ekatnya dulu. Ada di situ kata kami itu siapa? Begitu. Kemudian kau bilang bara ekhat. Enggak, aku nggak pakai ekat bara, nggak ada kata ekat. Sebentar dulu. Kita bicara sekarang Kejadian 2 ayat 28. Kau tadi yang membahas. Bara itu artinya daging yang tunggal. Loh, maka bara, kalimat sebelumnya sebentar, apa? Aku potong. Bara bukan daging, weh. Kau memotong-motong bara terus. Bukan daging. Yang daging basar. Basar. Sip, Basar ekat, bukan bara, sorry. Ya. Sudah kau bilang basar itu daging tunggal, berarti satu individu. Maka kalimat sebelumnya kau lupakan juga. Mereka bukan lagi 2, kalimatnya ada 2 di situ. Gimana sih kau? 2 gimana, Le? Lanjut. Gimana? Aduh, jawab lagi. Basar itu kan daging. Ya. Kau bilang tunggal, betul tunggal. Kenapa tunggal? Si Adam tunggal, si Hawa tunggal. Loh, bukannya maka mereka aduh, basar itu tidak bicara Allah itu. Kejadian 2 ayat 24 belum bicara Allah. Kita membuktikan apa? Aduh, sudahlah. Selamat siang lah. Capek aku. Gimana kamu? Selamat siang. Capek aku. Kita kan ngomongin Allah, bukan Adam loh. Iya, kita kan mau membuktikan ekhatnya. Gimana sih kau? Aduh, udah lamar. Sampai jumpa lamar. Habis tenaga. Dia bicara tentang kalimat, bukan kata. Beda antara kalimat dengan kata saja dia nggak paham.
Kata itu satu-satu. Kalau kalimat gabungan dua kata atau lebih. Di situ aja dia nggak tahu kawan ya. Jadi sulit kita berdiskusi. Oke, kalau dia mengambil dua kata, harusnya ngambil juga tiga kata, bila perlu satu kalimat. Jangan diambil hanya dua ini saja untuk kepentingannya. Nggak bisa. Jelas-jelas itu mereka bukan lagi dua. Dua ini bagaimana? Satu individu daging si Hawa, satu individu daging si Adam. Kemudian mereka menjadi satu. Apakah satu di sini ekad itu kan kalimatnya ekad? Apakah di sini satu itu esa? Enggak tuh. Paham ya? Nah, kemudian dia bicara tentang Allah itu bahwa Allah itu esa. Di kejadian 1, 2, 2 dan 3 sudah ada itu 3. Makanya tolong kau jelaskan. Entah apa-apa dijelaskannya. Dia bicara tauhid. Tauhid pun tidak ada di dalam Al-Quran. Dia saja mengakui tauhid itu cabang ilmu. Kalau cabang ilmu itu ciptaan manusia. Jadi tauhid itu ciptaan manusia. Aduh. Kalau ahad, aku bilang, ya betul itu ciptaan Tuhan karena ada dalam Al-Quran. Oh, udah banyak kali nih. Si Lewi dulu ya. Ya. Halo Lewi. Ya, saya punya waktu. Ini mentok. Sabar, tunggu. Ya, silakan. Udah bisa. Ya, dimaklumin lah Bang, kan seperti yang aku pernah wanti-wanti, mereka itu berbohong demi kebenaran dapat pahala. Percuma dijelasin apapun, dia cuma mau ilmunya congor, bohong, ketawa ketiwi, minta diajarin, minta dicariin, pemalas, nggak benar sendiri. Kayak wartawan nanya-nanya, ya kan? Ngapain kita ini ngomong sama orang yang cuma mau berbohong ria supaya mempermalukan. Buat apa lah, ya kan? Kan gitu emang ilmunya dia. Percuma lah, mutiara dikasih ke mulut babi. Siap. Yang penting lah, kalau ada bahan-bahan misalnya tentang Nasrani, dijelasin. Biar mereka kebongkar semua kata-kata di koran itu yang salah comot. Kristen dibilang Nasrani, jelasin. Dan lain-lainnya. Biar mereka kepanasan kejang-kejang, akhirnya di situ terungkap kebenaran. Siap. Jadi buat percuma lah sama mereka. Mereka tuh sengaja pura-pura ada ilmu tapi berbohong-bohong. Apa itu. Masa nggak tahu kayak gitu doang? Kurasa itu kalau sekolah tuh sering-sering itu lah bolos-bolos. Cabut. Ngutang lagi. Ngutang di kantin tuh lah. Suruh dia ngaca dulu di got, kalau belum ganteng oplas dulu, baru songor. Aduh ganteng sama aku sini, Umar. Kalau kau kalah ganteng, potong kuping. Songor kau Umar. Itu aja lah ya. Jadi terima kasih, Lewi. Jangan kasih koin nama Nander, biar aja dia makin sepi dan dia makin ngemis di lampu merah minta buka kardus. Siap. Oke, terima kasih Lewi. Selamat siang. Terakhir, saya percaya kalau saya terangin, kok akan banyak yang mengalir dengan sendirinya sultan-sultan Kristen untuk visi lain yang pembangunan rumah Tuhan. Amin. Terima kasih. Ya, Lewi, selamat siang. Selamat pagi apa siang ini ya? Pagi Mas ya. Ya, ini sudah ada Samosir dulu ya dari bawah tadi ya. Oke. Halo Samosir, selamat siang. Pagi Mas ini. Shalom host, shalom. Shalom, selamat sore siang. Silakan. Jadi sebenarnya kita bukan menggurui host sih, tidak.
Cuman saya lupa persisnya, ada di Alkitab Perjanjian Baru, manusia pengejek-pengejek itu tolong dibacakan dulu, host. Ya, udah pernah kuliah itu. Ya, terus. Enggak, tolong dibacakan dulu orang fasik itu. Yang mana? Bilanglah ayatnya biar kubacakan. Kitab Korintus berapa itu sama kitab Yudas ada itu. Manusia pengejek-pengejek berasal dari setan gitu. Oh, tunggu ya. Ada dua, Yudas itu ayat 18. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. 2 Petrus 3 ayat 3. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya itu orang-orang hidup menuruti hawa nafsunya. Ya, silakan. Nah, sebenarnya kenapa saya suruh bacakan itu, host? Kadang-kadang sampai berbui pun mulut kita. Percuma kita menerangkan keturunan kadrun itu. Nah, kebetulan kalau dibilang manusia pengejek-pengejek itu berasal dari setan. Kecuali mereka dapat kutukan. Kalau dapat kutukan baru mulai mencari jati dirinya. Kebetulan beberapa hari yang lewat, saya lupa nama hostnya itu kadrun dia kan. Dia bikin temanya gini. Anak manusia bukan Tuhan. Nah, diundang saya kan. Diundang saya. Gimana menurut pandanganmu bangsa Mesir katanya. Saya bilang begini. Kau kan jelas kadrun, saya bilang. Iya katanya kan. Sekarang saya tanya kau. Si SWT itu bisa hidupkan orang mati nggak? Ada nggak ayatnya, saya bilang. Nah, karena Yesus bisa menghidupkan orang mati. Nah, menurut sejarah, jauh lebih tua Musa dengan Muhammad. Ajaran Muhammad kok boleh poligami. Ajaran Musa tidak boleh poligami. Jadi saya bilang begini, kitabmu itu antara lumpur dengan langit. Kitab kami itu dari langit, kitabmu dari lumpur, saya bilang gitu. Tapi yang nggak enaknya dibuangnya saya, host. Dilemparnya saya. Oke. Biasa itu, jangan di rumah orang itu harus dipuji-puji mereka. Biasalah. Itu aja. Iya. Oke lah, Leko. Oke. Terima kasih, Leku. Selamat siang. Salam. Salam. Kalau di room mereka ya harus dipuji-puji lah. Nana CRL. Siapa Nana ini? Halo, Nana. Nana. Halo. Waduh, laki-laki. Nana. Ya, Nana laki-laki, Nana panjang, Nana pendek. Silakan. Oke. CRL. Saya mau bertanya, Bang. Kejadian 1:26 kata kita di situ siapa, Bang? Ya. Kalau kejadian 1:26 di situ ada kata kita itu jamak. Maka kalau kita misalnya hidup di kejadian 1:27, maka kita hanya bisa melihat dari ayat 1 sampai 25. Paham maksudnya ya? Nah, ayat 1 itu Allah, ayat 2 adalah roh Allah, ayat 3 firman Allah. Yang keempat itu adalah ayatnya ciptaan, mulai dari ayat 3 sampai seterusnya ciptaannya. Allah tidak mungkin berkata kepada batu kita atau kepada hewan kita, ya, maka sudah ciptaan sudah gugur, tinggal 3. Yakni Allah kejadian 1 ayat 1, roh Allah kejadian 1 ayat 2 dan firman Allah kejadian 1 ayat 3. Kok live jeda dia? Halo? Saya dengar, Bang. Saya mau lihat ayat. Ya. Jadi yang 3 inilah yang ada. Ya. Maka diciptakanlah Adam serupa dengan kita ini. Adam diciptakan apa? Tunggal. Tapi dia bukan satu-satu aja gitu, enggak begitu. Di dalam diri Adam yang satu ini ada 3 unsur ini. Kejadian 1 ayat 1 Adam, tubuhnya itu. Kejadian 1 ayat 2 roh Adam yang menghidupkan dia. Kejadian 1 ayat 3 itulah suara Adam. Maka terbuktilah valid bahwa baiklah kita menjadikan manusia serupa dan segambar. Silakan. Oke, jadi kejadian 1:26 itu adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kan begitu, Bang?
Bapa, Firman dan Roh Kudus, Roh Allah itu belum, waktu itu belum ada, anak belum lahir, belum turun ke Bapa, bumi. Firman, Firman dan Roh Kudus. Oke, kalau Roh begitu Allah, bagaimana ya. untuk menjelaskan ayat ini? Apa itu? Silakan. Kejadian 3 ayat 22. Ya, Kejadian 3 ayat 22 ini berbeda dengan Kejadian 1 ayat 26. Ya, Kejadian 3 ayat 22 ada di berfirmanlah Tuhan Allah. Sekarang malaikat sudah ada. Kan begitu. Yang tadinya itu malaikat belum diceritakan. Dari mana kita tahu malaikat? Baca ayat selanjutnya. Nah, berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya manusia telah menjadi salah satu seperti dari kita. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ya, nah, siapa kita yang dimaksud? Maka kita harus melihat salah satu dari kita tahu yang baik dan jahat. Nah, baik dan jahat itu bersumber dari mana? Pohon pengetahuan. Apakah Roh Allah sumber pengetahuannya daripada pohon pengetahuan? Tidak. Apakah Allah sumber pengetahuannya dari pohon? Juga tidak. Apakah firman sumber pengetahuan dari itu? Tidak. Jadi siapa yang dimaksud? Kita masuk ke ayat berikutnya. Ternyata sudah ada malaikat namanya kerub. Ya, di situ dibuat. Nah, malaikat yang dimaksud di sini siapa? Iblis itu adalah malaikat. Yang dimaksud di sini adalah iblis. Karena iblis dulu itu bagian dari kerajaan sorga. Paham dah? Jadi Silakan. Kejadian 1 ayat 26 kata kita di situ berbeda dengan Kejadian 3 ayat 22. Betul, Rudi? Betul, betul berbeda dan berbeda lagi luar dengan biasa. Kejadian 11. Oke, kita balik ke Kejadian 1. Jadi baru Rudi yang saya dapati bahwa Kejadian 1:26 dengan Kejadian 3:22 kata kita di situ ada berbeda. Oke? Luar biasa. Ya berbeda. Tetapi Kenapa? ya berbeda. Tunggu dulu. Ya, saya ini kan individu. Individu itu tidak harus sama dengan orang yang lain. Biarkan Betul. saya menjadi diri saya sendiri. Betul. Silakan. Oke. Kejadian 1 ayat 1 ya di situ Elohim. Kejadian ayat Kejadian 1 ayat 2 di situ roh. Yang kejadian di ayat berikutnya itu sudah berbicara tentang perkataan. Betul? Nah, apakah itu yang disebut dengan Trinitas? Firman, ya. Trinitas, betul? Ya, itu. Oke. Dia menggunakan kata wayomer. Betul. Betul? Wayomer artinya perkataan. Putus, Nah. putus. Oke, tes. Putus. Rizky, tampilkan aja wajahmu, nggak apa-apa. Siapa Rizky? Halo. Nah, tes. ya udah, Siapa silakan. Rizky? Oke. Jadi kalau kita lihat siapa ya aja. Lanjut. bahwa Kejadian 1 ya Allah berfirman artinya Allah berkata, betul? Berarti yang menjadi Tuhan Yesus itu adalah perkataan. Betul? Ya. Betul. Apa bedanya? Yohanes 1 ayat 1. Iya. Ya. Apa bedanya Al-Qur'an dengan kitab Isa, perkataan Allah, kalam Allah? Berarti sama ya. Dua-dua perkataan. Kan begitu. Ya terserah kalian kalau mau menyamakan. Tapi kami tidak. Beda. Isa itu terlahir dari tiupan Jibril. Bukan Uish. perkataan. Saya Jibril Kristen, bro. meniupkan sesuatu. Saya Kristen, paham. Yang Kalau pertama, kamu Kristen, sebentar. Kalau kamu Kristen ngapain kau sama-samakan dengan Isa? memang sama Isa biarin pemahaman aja Isa. Tritunggal dengan itu sama. Karena Tritunggal mengatakan bahwa Isa Tuhan Yesus adalah perkataan Allah. Sedangkan dalam Yohanes, sabar. Sebentar. Kamu Kristen, jangan bawa-bawa Isa. Kalau mau Oke. bicara Tritunggal dalam Sabar. Islam, kau tanya Allah, Zat dan Firman, titik. Tiga ini. Sabar. Saya mau kejar dulu. Dalam Yesaya 63 ayat 9, bukan duta, bukan utusan, melainkan dia sendiri yang menjadi penebus. Dia di situ siapa? Skarpidol. Ya kau jawablah terus. Kau kayak ngetes aku kayak polisi. Itu jawabannya sudah ada di situ. Akulah juru selamat. Tidak ada Tuhan selain aku. Maka di Lukas 2 juga setelah lahir juru. Iya, Yesaya 43:11. Akulah Yotefafe, bukan ayat akulah 11. Tuhan. Akulah Yotefafe. Satu-satunya nama Tuhan di dalam kitab itu adalah Yotefafe.
Tuhan Yesus adalah Yotevave. Nah, kalau kamu mengatakan bahwa Yesus adalah perkataan Allah, itu sangat merendahkan Tuhan Yesus. Kenapa? Loh, Yesaya 43 ayat 11, akulah Yotevave, tidak ada juru selamat yang lain. Kenapa? Betul. Apakah Tuhan Yesus dengan Yotevave itu sama atau tidak? Oke, aku jelaskan. Ya, Nah. aku tahu kau Wanes ya. Apa Wanes? Jangan kau fitnah. Oke, kita turunkan aja dulu dia ini. Dia tidak mau mengaku. Kok lari? Siap. Loh, kok lari? Takut. Oke. Ya, kita kalau bicara itu terang, tidak ada urusan dengan Isa. Bicara tentang kekristenan, jangan lari ke Isa. Ya, benar dikatakan di berapa tadi? Yesaya 43 ayat 11 itu sama Lukas 1. Akulah Tuhan, tidak ada juru selamat selain aku. Maka di Lukas 1 ayat 11 juga begitu. Telah lahir bagimu juru selamat. Oke? Kenapa Yesus itu dikatakan Tuhan? Oh, dia itu kan firman Allah. Memang firman Allah. Ayat Yohanes 1 ayat 1 mengatakan apa? Firman Allah bersama-sama dengan Allah, maka firman Allah itu adalah Allah itu sendiri. Yohanes 1 ayat 14 mengatakan firman menjadi manusia. Selesai. Gak ada yang lain. Paham? Oh, berarti rendah dong. Sama dengan Isa katanya kan? Ya, Isa urusannya apa? Isa itu bukan firman Allah. Sekalipun dibilang kalamullah. Bukan kalamullah ya, kalimatullah. Bukan kalam loh, kalimat. Kalian lihat baik-baik penciptaan Isa. Yang mana kalimat Allah di situ? Kun fayakun. Kan itu jawabnya pertama itu. Maka kita lihat penciptaan Isa, mana ada kun fayakun? Diutuslah roh kami. Roh kami mengutus roh, meniupkan roh kami lagi. Bertingkat-tingkat roh kami-kaminya. Berbeda dengan Yesus, firman menjadi. Bukan dicipta. Dia mengira bahwa Yesus itu dicipta. Firman menjadi berbeda dengan berfirmanlah Allah, jadilah Yesus. Itu udah berbeda. Paham? Nah, apakah firman Allah itu satu entitas? Ya, firman Allah itu berbeda dengan Allah. Allah itu adalah roh. Apakah firman Allah roh itu adalah firman? Tidak juga. Ya, jadi kalau kalian mengatakan itu tiga entitas memang betul. Sudah diwejawantakan di dalam diri si Adam. Paham? Saya nggak ngerti apa maksud dia. Wah, berarti Yesus itu Allah itu sendiri jadi manusia katanya. Ya. Kalau mengatakan Allah itu menjadi manusia, maka dia memiliki satu kekeliruan. Kalau pernyataan begitu. Maka Yohanes 1 ayat 1 bukan berkata demikian. Bagaimana firman itu adalah Allah itu sendiri jika bersama-sama dengan Bapa. Kalau dia mengatakan Yesus itu adalah Allah itu sendiri, berarti Bapa di sorga itu lahirlah di dalam rahimnya Maria. Turun. Ya, lahir. Berarti malaikat-malaikat yang menyampaikan kabar gembira ini, kan dibilang nggak telah lahir bagimu juru selamat, engkau akan mengandung. Langsung turun Bapa di sorga, cuk, masuk ke perut Maria. Kan itu yang diharapkan orang-orang ini, kawan. Sehingga apa? Yang tadi dia mengatakan Yesus rendah, malah dia lebih memperendah Tuhan itu. Tadinya mau meninggikan Yesus, jadi memperendah dari siklus kelahirannya. Dan siklus penyalipannya. Masa Tuhan bisa ditombak mati, katanya. Kan banyak pertanyaan dunia begitu. Mereka nggak paham. Ya. Bahwa dikira Yesus itu, oh Tuhan menjadi daging. Langsung menjadi manusia seperti itu Tuhan. Bapa di surga. Ya nggak begitu. Si Billy. Oh si Billy tadi itu ya. Bisa jadi. Orang ini menyamar-nyamar terus kawan. Langsung. Oh si Seger. Saudara Seger. Siapa tadi lagi ya? Lewi Tuda Sadi. Oh JDP dulu JDP. Halo JDP. Selamat siang. Selamat pagi. Ya, salam Le. Salam, horas leku. Kayak mana cara bikin wajah kita nampak ya? Kan ada itu kamera Le. Klik aja gambar Le itu, nanti muncul apa? Kan di layar lain muncul dua gambar tuh, klik gambar Le, muncul nanti ada situ apanya. Oh, ya. Sudah nampak. Wah, lagi nyantai nih. Iya.
Aku tadi terpesona juga dengan debat itu ya. Jadi memang ya kita jujur saja, ketika kita membahas Tuhannya umat sebelah itu pasti selalu kesulitan lah ya, mereka menjelaskan gitu ya. Karena kan ya mereka selalu berpatokan ke ini, surat Al-Ikhlas itu ya kan, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid lam yulad lam yakul lahu kufuwan ahad. Selalu ke situ. Padahal kalau kita lihat ya latar belakang mengapa turunnya surat Al-Ikhlas itu karena kan ditanyai oleh kaum Quraisy pada masa itu. Ya Nabi, ya Rasulullah, siapakah Tuhan kita? Lalu Muhammad menjelaskan, sungguh Tuhan itu adalah Esa, tidak beranak dan tidak beranakkan. Jadi kalau kita selidiki penjelasan itu adalah penjelasan Nabi Muhammad SAW, bukan Allah yang langsung ngomong gitu. Nah kalau kita baca yang Allah langsung ngomong itu malah nahnu, sesungguhnya kami maha kuasa, kami. Kalau Allah yang menyatakan dirinya malah kebanyakan kami. Coba kita cari di Quran itu banyak sekali nahnu di situ lah. Kami maha kuasa, kami ini kan gitu ya. Jadi kalau latar belakang surat Al-Ikhlas itu memang pernyataan Nabi Muhammad itu lah. Bukan Allah langsung sendiri yang ngomong. Kalau kulihat memang selalu kesulitan mereka. Jadi cara mereka satunya ya nggak bisa debat sportif lah, ya, harus debat kusir. Harus kusir lah. Makanya kan dipancing lah tadi harus debat kusir kan. Dijawab-jawab. Kalau debat secara sportif 5 menit pakai waktu kayak gitu pasti kebingungan. Jadi harus dipancing lah menjadi debat kusir, jawab-jawab itu biar kuat-kuat suara, saling kuat-kuat suara lah. Jadi hanya begitu cara mereka lah, supaya bisa mereka menang. Kalau sportif susah. Jadi luar biasa juga tadi debat itu ya lah ya. Saya banyak juga dapat ilmu tadi mengenai hal-hal seperti itu. Memang kalau kita ya kan gampang ya seperti kata lah itu ya. Ada kita, ada firman yang menjadi manusia. Mereka kan selalu menolak Tritunggal, tapi dalam kenyataan sehari-hari mereka percaya Tritunggal. Contoh, kayak kiamat. Kenapa bukan si kartun itu yang ditangkap mereka? Mereka percaya ada sosok yang mengutus kiamat, yang bersuara. Itu kan Tritunggal. Iya. Mau Iya kan? ditangkaplah si kartun itu ya. Kayak Tamparagi gitu kan. Kok sosok yang mengutus si Tamparagi ini yang mereka cari-cari? Kenapa enggak si kartun itu? Si kartun itulah kan. Aduh, memanglah pada mereka kenyataannya mereka percaya kali Tritunggal lah ya, tetapi pada ngomongannya rela berdusta kan gitu kan. Itu kan kayak tanpa lagi kiamat itu kan Tritunggal itu sebenarnya. Betul. Sama lah dengan mereka yang mencari-cari Tuhan, Yesus enggak dicarinya. Pan Yesus ada di muka bumi. Aduh. Iya, oke lah itu aja yang bisa aku sampaikan. Tuhan Yesus berkata sehat selalu lah ya. Siap. Oke Leku, terima kasih. Shalom. Halo. Benar juga JTV ini. Iya kawan. Mereka mencari kiamat, tapi yang dicari si Ripaldo itu. Harusnya kiamat itu yang dicarinya. Oh, ternyata mereka meyakini bahwa kiamat itu utusan si Ripaldo. Aduh. Ada yang mengutus dan Tritunggal. Oh enggak, kiamat ini adalah Ripaldo. Oh, Ripaldo adalah kiamat. Aduh, mereka dalam penerapan sehari-hari ada Tritunggal tapi nggak percaya. Saya sudah berkali-kali memberikan contoh. Ya, kalau dulu Tuhan hanya mengutus firman, iya, maka seluruh nabi mengatakan, ya Allah. Sama dengan tadi misalnya saya mendengar suara. Suara itu sampai kepada saya itu selalu Tritunggal. Kenapa suara itu nggak bisa sampai kalau tidak ada yang bersuara? Yang bersuara ini bisa bersuara karena hidup. Nah, paham ya? Tapi memang ya begitulah, sangat sulit memang menjelaskan berulang-ulang. Kemudian Tuhan mulai mengutus citranya. Maka saya pun mengutus citra saya ke dalam dunia maya. Inilah citra saya. Kalau kiamat itu masih dalam tataran zaman perjanjian lama. Mengutus suaranya. Tamparagi juga dalam perjanjian lama mengutus suaranya. Kalau saya sudah masuk ke dalam perjanjian baru. Mengutus citra saya. Ya.
Jadi kawan, mereka tetap tidak percaya bahwa kiamat itu berdiri sendiri. Pasti ada yang mengutus. Maka mereka datang ke rumahnya orang tuanya mengatakan bahwa kiamat itu adalah Ripaldo. Bahwa Ripaldo adalah kiamat. Kena salah otak orang ini. Loh, kalian percaya Tritunggal? Ya, kalau aku itu ibunya, berarti Tritunggal dong. Sambil ketawa gitu kan enak. Berarti kiamat Tritunggal dengan Ripaldo dia apa namanya itu? Siapa namanya itu? Ya. Bentar ya. Oke. Sekarang ku naikkan si Segar dulu. Kayak macar ngaturnya dari atas ke bawah ya. Halo Segar. Selamat pagi menjelang siang, Lai. Siap, silakan. Lai, kau itu jangan bikin Nandar nangis. Kau, parah kali kau ini. Nandar itu udah nangis. Nah, janganlah seperti itu. Kasihan juga dia, aku lihat, Lai. Tadi Berarti malam aku spesialis penjinak keledai. Iya, tapi jujur loh. Cuma Nandar yang paling berani berturut-turut lawan kau itu cuma Nandar. Ustadz Wapi udah trauma. Wapi, lihat iya. kau. Ya, apalagi yang Ardiansah mungkin udah trauma. Lai. Oh iya ya. Coba ku ajak nanti diskusi Ardiansah itu. Iya, kalau enggak Kores kalian, kalau enggak Ripa, Lai, kalau mau Ripa berani enggak sama Ripa? Oh iya. Diskusi. Kami janji dengan Ripa minggu ini ya, kok nggak berani dia, nggak ada kabar berita. Nanti Oke, coba hubungi. Nanti ku naik ke room dia kalau dia live ya. Nanti ku naik. Ya, Ya, bilang. nanti ku kasih. Siap, mantap. Nah, Lai, ini bicara kejadian 1 sampai 3 itu kan berbicara Tritunggal di situ, Lai. Pertama Ya. Allah, kemudian Roh Allah, kemudian berfirman. Firman ini Ya. kan jadi manusia. Itu masa sih seorang Umar yang katanya mualaf nggak paham di situ. Sebenarnya dia paham maksud pertanyaanmu ini, Lai. Sebenarnya dia paham, tapi dia tidak mau mengakui. Kan pertamanya Allah nih. Ada mulanya Allah. Nah, terus Roh Allah ada, kemudian berfirman. Di situ kan berbicara Tritunggal di situ. Aku aja dapat ilmu di sini. Oh, inilah yang dimaksud Rudi ini ku paham. Padahal Tritunggal ini jadi satu, ada Allah, ada Roh, ada berfirman. Itu di situ poinnya. Oke, Lai, makasih. Oke, jangan lupa sampaikan ya. Ya, nanti sama naik. Zulkifli juga. Ya, Siap. nanti. Yo. Terima kasih. Ya. Jadi kawan-kawan, makanya tadi ku tanya si Umar, yang ekad itu mana? Di antara kejadian 1 ayat 1 ayat 2 ayat 3. Dibilangnya kejadian 1 ayat 1 2 3 bicara Adam. Aduh, ku bilang pening aku ngajari kau, ku bilang. Datanglah keledai-keledai. Oh, kabur. Siapa kabur? Orang di entah apa. Kejadian 1 ayat 1 sampai 3 tidak bicara Adam, tapi bicara sesosok yang mengaku dia adalah Allah, kejadian 1 ayat 1, dan dia berbicara ada Roh Allah dan ada lagi firman Allah. Yang mana ekad itu? Apakah kejadian 1 ayat 1 saja? Atau kejadian 1 ayat 2 kan itu? Si Palti. Oke lah kawan-kawannya. Ini sudah jam 10.23, ada banyak yang naik. Nanti kita lanjutkan lagi habis makan siangnya. Ku kasih kalian kesempatan bertanya banyak oke. Tapi satu perlu kalian perhatikan kawan. Ketika aku menjelaskan, jangan kalian tahap apa kalian pikiri. Lari sana, lari sini. Slow, lurus saja. Ya. Dan mengerti kayak tadi, lari ke Isa. Aduh. Dan mengaku lagi dia Kristen. Kusangka dia tadi Muslim, rupanya Kristen. Apa urusannya ke Isa? Oke. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa. Salam Sang Debater. Selamat siang.